Shalom semuanya, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam Morning Devotion. Haleluya. Seperti yang saya katakan di awal program ini, bahwa saya sengaja membuat Morning Devotion ini untuk membantu setiap Bapak Ibu Saudara semua untuk disiplin dalam membangun mezbah setiap hari. Tentunya saya berharap supaya Bapak Ibu bukan hanya hari Senin dan Kamis waktu program Morning Devotion baru bangun mezbah ya, tetapi saya berdoa dan berharap dan mengajak supaya setiap hari engkau selalu disiplin membangun mezbah. Karena saya percaya waktu kita memulai hari bersama dengan Tuhan, maka sepanjang hari itu kita selalu akan melihat penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kasih, kemurahan, semua yang terbaik daripada Tuhan itu pasti akan kita alami. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita ambil waktu saat teduh setiap hari bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Yang dulu takut mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala yang kami sudah terima di hari ini. Terima kasih untuk waktu yang ada saat ini. Kami percaya bahwa kalau hari ini kami masih ada, itu artinya Tuhan masih akan terus berperkara dengan kami. Dan kalau hari ini masih ada, itu artinya juga Tuhan akan terus memberikan kemurahan demi kemurahan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh Rabasyatakaya, Rabadakaya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dari awal kita diberikan pujian ini, Tuhan kaulah pengharapanku,
Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi, Tuhan kaulah pengharapanku. Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ya Rabbasya. Oh ya Rabbasya. Haleluya. Kami memberikan penghormatan kami kepadamu. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup.
saya mengajak setiap kita memejamkan mata. Biarkan main musik memunjikan pujian ini lewat melodi yang ada. Saya mau berkata bahwa ketika kita bisa membuka mata kita, maka engkau harus bisa memuji nama Tuhan. Ketika engkau bisa menarik satu tarikan nafas, maka setelah itu engkau harus bisa memuji nama Tuhan. Ketika engkau masih bisa mengangkat tanganmu, menggerakkan seluruh anggota badanmu, saat itu juga engkau harus tetap memuji nama Tuhan. Saya mau berkata bahwa hidup kita ada karena kemurahan Tuhan. Dan saya mau katakan, puji Dia dengan ucapan mulut kita. Haleluya. Kemurahan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin Tuhan. Kemurahan lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapak Ibu Saudara, satu kali saya terima satu pesan di sebuah grup WhatsApp. Dan ada satu teman saya mengirimkan sebuah gambar dengan tulisan di bawahnya. Gambar itu adalah gambar sebuah tabung oksigen. Dan di bawah gambar tersebut, seperti yang saya katakan tadi, ada tulisan di situ. Dan di tulisan itu, teman saya mengirimkan gambar tersebut menulis bahwa tabung oksigen itu bisa dipakai selama 6 jam batasnya. Dan selama 6 jam itu, satu tabung oksigen itu seharga 2,5 juta. Wow. Begitu mahalnya setiap tarikan nafas yang bisa kita lakukan. Begitu berharganya setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Itu baru oksigen. Belum lagi panca indera yang lain kalau mau dihitung. Tapi saya mau berkata saat ini bahwa mari kita belajar untuk setiap hari kita menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Hargai. Karena saya percaya nggak ada yang tahu sampai berapa lama kita hidup di dunia ini. Tetapi yang mau saya katakan, selama engkau masih bernafas, itu adalah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Aku ada saat ini. Amin. Semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku
karena kasih aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Saya percaya kalau kita bisa menghargai kemurahan Tuhan, hidup kita, langkah kaki kita akan selalu dipenuhi kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami ada hari ini karena Tuhan, dan biarkan hari ini kami hidup untuk Tuhan. Kirimkan firman-Mu bagi kami, karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang mengarahkan kami, dan firman-Mu yang mengajar kami untuk kami menjadi bijaksana, untuk kami semakin berhikmat, untuk kami semakin bertindak hati-hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah bagi kami, dan kami mau pegang firman-Mu demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini, saat ini saya memberikan tema menerima didikan. Amin. Ini menjadi penting buat setiap kita. Amsal 6 ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan berkata, "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu." Perhatikan ini. Firman Tuhan mengingatkan, peliharalah perintah ayahmu, jangan sia-siakan ajaran ibumu, tambatkanlah, taruhlah senantiasa itu pada hatimu, dan kalungkanlah itu pada lehermu. Saya percaya firman Tuhan ini berbicara tentang hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan, pelihara perintah-perintah Bapa. Jangan sia-siakan ajaran Bapa. Taruhlah senantiasa ajaran Bapa di dalam hati kita, dan kalungkanlah ajaran Bapa itu pada leher kita. Artinya apa? Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, apapun yang kita lakukan, dalam tindakan apapun juga, kita harus selalu mendasarkan kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan untuk kita menerima didikan yang daripada Tuhan. Semua kita harus menyadari bahwa kehidupan kita itu nggak akan pernah lepas dari yang namanya ujian, tidak akan pernah lepas dari yang namanya didikan. Sama seperti seorang anak yang sedang bersekolah, mereka nggak akan luput dari ujian dan juga didikan yang harus dilewati. Anak saya yang pertama, Sofia, dan anak saya yang kedua, Zoe, mereka berhasil naik kelas. Sofia naik ke SMP, Zoe naik ke kelas 2. Tetapi sebelum mereka naik kelas, mereka harus mengalami yang namanya ujian. Ujian pelajaran sekolah mereka. Bahkan bukan cuma ujian pelajaran, mereka harus mengalami didikan. Saya sebagai ayah, istri saya sebagai mama bagi mereka, kami mendidik anak-anak kami. Terkadang kami harus menegur dengan pelan, bahkan terkadang kami menegur dengan keras. Tetap ada batasannya, walaupun menegur dengan keras, tetap ada batasannya. Tetapi kami melakukan itu supaya apa? Supaya anak kami bisa naik kelas. Dan puji Tuhan, anak saya yang pertama yang tadi saya katakan, Sofia, dia sudah naik menjadi kelas 7 atau 1 SMP. Wow, senang sekali, bangga sekali. Tetapi saya mau katakan bahwa di dalam ujian dan didikan yang Bapa berikan kepada kita, kita harus lebih berhati-hati dalam kita bertindak.
Karena setiap ujian dan didikan itu, kalau tidak direspon dengan baik, kalau tidak diterima dengan baik, maka itu akan mubazir buat kita. Ketika anak-anak saya menerima ujian, menerima didikan dari kami, bahkan terkadang harus ditegur oleh gurunya, nggak boleh terlambat lagi yang ngirim tugas ya. Kalau terlambat maka nggak bisa dapat nilai. Itu kan bentuk salah satu didikan yang diberikan oleh guru kepada anak saya. Nah, waktu ujian, waktu didikan tersebut diberikan, kalau tidak direspon dengan baik, itu bahaya Bapak Ibu. Nah, dalam kehidupan kita pun sebagai anak-anak Tuhan, setiap ujian, setiap didikan yang Bapa izinkan, yang Bapa berikan kepada kita, harus direspon dengan baik. Hati-hati dalam engkau merespon. Karena kita perlu terus belajar di dalam sekolah kerohanian. Amin. Kita perlu terus belajar di dalam sekolah kerohanian. Supaya apa? Supaya kita menjadi semakin dewasa, supaya kita bertumbuh menjadi anak-anak, supaya kita bertumbuh menjadi putra-putri. Yes. Dan kita tidak menjadi bayi rohani. Bayangkan kalau anak saya Sofia, setiap tahun dia selalu kelas 1 SD aja terus. Aduh, sementara badannya semakin besar tetap kelas 1 SD. Sebagai orang tua, saya sama istri saya pasti sangat terpukul. Bapa di sorga juga seperti itu Bapak Ibu. Dia akan sangat terpukul ketika kita anak-anaknya senantiasa menjadi bayi. No. Kita nggak boleh jadi bayi rohani, tapi kita harus menjadi dewasa rohani. Untuk kita menjadi dewasa rohani, apa yang harus kita lakukan? Lewati ujian, lewati didikan. Kita ini sudah dipilih untuk menjadi anak-anak Bapa. Ya, karena kita sudah dipilih, maka kita harus siap juga menerima didikan. Kita harus siap juga menerima ujian. Dan saya mau katakan kepada setiap kita, kalau hari ini, saat ini, engkau sedang mengalami ujian, engkau sedang mengalami didikan, saya mau katakan, berjalanlah terus dalam ujian, berjalanlah terus di dalam didikan yang daripada Tuhan. Walaupun kadang-kadang didikan dan ujian itu dalam bentuk sakit penyakit, tekanan, ya, kekurangan, disalah mengerti, difitnah, apapun juga. Tapi lewati itu semua, jalani itu semua dengan respon yang benar. Ya, ini menjadi penting. Dan saya mau mengingatkan kepada kita, waktu kita mengalami ujian, waktu kita mengalami didikan, selain respon yang benar yang harus kita miliki, yang harus kita miliki juga adalah apa? Percayalah bahwa Tuhan terus mengasihi engkau. Amin. Ibrani 12 ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Perhatikan ini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya mau kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diingatkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi waktu kita terima ujian, waktu kita terima didikan, bagi kita sakit, ya, seperti saya katakan tadi, mungkin itu berupa sakit penyakit dan yang lainnya saya katakan tadi. Tetapi justru waktu kita terima itu artinya kita dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Wow. Makanya itu jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jalani terus jalan didikan, jalan ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Dan yang terakhir saya mau katakan, Tuhan mendidik kita karena Dia mau kita dewasa,
Tuhan mendidik kita karena Dia sangat mengasihi kita. Dan Tuhan mau mendidik kita supaya kita terus belajar untuk menerima respon yang benar. Hari ini, didikan apa yang sedang kau alami? Mungkin didikannya dalam bentuk, Pak, saya sudah berdoa, saya sudah berdoa, saya sudah berdoa, tapi saya belum terima jawaban Tuhan. Sudah sekian lama, sekian lama, sekian lama. Mungkin itu didikan dari Tuhan. Tetaplah terus berdoa, tetaplah terus beriman. Saya kenal satu teman dalam sebuah pertemuan doa. Tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya untuk dia bahwa teman saya ini sedang dikupas sama seperti kelapa itu. Bagaimana kelapa itu dikupas kulitnya sehingga ada buah kelapa di dalamnya. Saya katakan kepada teman saya, Tuhan sedang mengizinkan engkau dikupas habis sama Tuhan, kata Tuhan. Saya waktu katakan itu kepada dia, dia cuma bisa menangis. Tapi puji Tuhan, saya melihat bagaimana cara Tuhan yang luar biasa menguji dia dan mendidik dia. Dan selalu ada kemuliaan di balik itu semua. Amin. Hari ini jalanilah harimu bersama dengan Tuhan. Terimalah didikan karena Yesus mengasihi. Mari buka kedua tanganmu. Tuhan, aku memberkati setiap umatmu hari ini. Engkau terus memegang tangan mereka, Engkau terus menuntun mereka, bahkan Engkau terus menggendong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah segala yang Engkau kerjakan, dilindungilah kemanapun Engkau pergi, dibuat berhasil segala yang Engkau kerjakan. Tuhan menjadikan Engkau salurannya, Tuhan menjadikan Engkau sumber untuk memberkati yang lain. Ketika Engkau diberkati, jangan lupa keluargamu, jangan lupa orang tuamu, jangan lupa gerejamu, jangan lupa pelayanan, jangan lupa misi-misi, pekerjaan misi yang ada. Berkati umatmu dan jadikan mereka saluran. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Sampai jumpa dalam program Morning Devotion yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.